Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawalah, amma ba'dah. Anak-anakku sekalian yang saya muliakan, meneruskan cerita yang tadi pagi. Akhirnya Abdul Muthalib mengumpulkan anak-anaknya, keluarga berkumpul untuk menentukan gerangan siapakah di antara mereka yang akan disembelih. Kita bisa membayangkan situasi yang terjadi pada saat itu. Musyawarah mau menentukan siapa di antara anak-anaknya yang disembelih. Akhirnya kesepakatan terjadi bahwa yang akan disembelih adalah melalui undian. Siapa yang keluar undiannya, itulah yang akan disembelih. Setelah disepakati demikian, akhirnya nama-nama putra Sayyid Abdullah ditulis semuanya. Ada Abdullah, ada Hamzah, ada Zubair, ada Abbas, ada Abu Thalib, ada Abu Lahab dan yang lain. Ternyata setelah dikocok-kocok, kalau bahasa sini mungkin ya, ketika sudah diundi, dikocok, ternyata yang keluar adalah Sayyid Abdullah, ayahanda Nabi kita, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka nggak tahu apakah harus bersuka cita atau bersedih. Bersuka cita karena mereka anak-anak Abdul Muthalib yang lain tidak keluar undiannya, tidak disembelih. Bersedih karena mereka harus kehilangan saudara yang mereka sayangi. Lebih-lebih Abdullah ini adalah sosok yang sangat tampan, sosok yang sangat rupawan. Tapi karena sudah kesepakatan, akhirnya Abdul Muthalib menggandeng tangan Abdullah sambil membawa gobet, ya, kalau bahasa sini gobet untuk disembelih. Masya Allah, kita bisa membayangkan bagaimana perasaan seorang ayah saat itu, bagaimana perasaan seorang ibu dikala anaknya akan dibawa untuk disembelih oleh ayahnya sendiri. Sampai di tengah perjalanan akan menuju ke tempat penyembelihan, kemudian Abdul Muthalib bertemu dengan warga sekitar. Ditanya Abdul Muthalib, "Ya Abdul Muthalib, aina tadhhab? Kamu mau kemana?" Kata Sayyid Abdul Muthalib, "Aku akan menyembelih Abdullah. Aku akan menyembelih Abdullah." Akhirnya kata masyarakat warga sekitar, "Oh jangan, Abdullah jangan kau sembelih. Kamu kan tokoh masyarakat. Kalau kamu nanti melakukan itu, menyembelih Abdullah, nanti warga sekitar akan meniru perbuatan kamu." Kata Abdul Muthalib, "Lah terus bagaimana? Aku ini sudah berjanji akan menyembelih anakku ini." Akhirnya kata warga sekitar, "Sudah, begini aja. Di Khaybar, nama sebuah kota di Timur Tengah sana, di Khaybar itu ada seorang yang dituakan. Coba kamu pergi ke sana, cari solusi.
Akhirnya Abdul Muthalib mengurungkan niatnya untuk menyembelih Abdullah. Dia pergi ke tanah Khaybar. Dia menemui seorang yang dituakan tersebut. Kemudian dia menyampaikan maksud dan tujuannya dan apa petunjuk dari orang yang didoakan tadi. Beliau berkata demikian, bertanya kepada Abdul Muthalib, di tempat kamu kalau ada orang meninggal dunia, kalau ada orang membunuh orang lain, itu kisosnya atau dendanya berapa? Kata Said Abdul Muthalib, 10 ekor unta. Sudah, sekarang begini aja, kata orang yang didoakan di Khaybar tersebut. Sekarang undiannya diganti. Bukan antara anak-anak kamu, tapi antara Abdullah dan 10 ekor unta. Jadi ada undian ulang yang diundi antara Abdullah dan 10 ekor unta. Kalau yang keluar 10 ekor unta, maka Abdullah selamat. Dan yang disembelih adalah 10 ekor unta. Kata Said Abdul Muthalib, kalau yang keluar Abdullah bagaimana? Kalau yang keluar Said Abdullah, ontanya tambah 10 lagi. Berarti undiannya diulang lagi, Abdullah dan 10 ekor unta. Kalau yang keluar 10 ekor unta, Abdullah selamat, yang disembelih 20 ekor unta. Kalau keluar Abdullah lagi bagaimana? Ontanya tambah 10 lagi. Jadi 30 onta dan Abdullah. Pokoknya selagi keluar Abdullah, ontanya tambah 10 terus sampai Allah ridho, kata orang yang didoakan tadi. Akhirnya Abdul Muthalib pulang ke Mekah. Kita bisa membayangkan bagaimana situasi saat itu. Masyarakat sudah pada tahu, keluarga sudah pada tahu, semuanya berkumpul menunggu kedatangan Said Abdul Muthalib. Bagaimana solusi dari orang yang didoakan di tanah Khaybar tersebut? Akhirnya diundi antara Abdullah dan 10 ekor unta. Dan ternyata yang keluar adalah Sayyid Abdullah. Sesuai petunjuk dari orang yang didoakan tersebut, ontanya ditambah 10 jadi 20 dan Abdullah dikocok lagi. Ternyata yang keluar tetap Abdullah. Akhirnya ditambah 10 lagi menjadi 30 ekor unta dan Abdullah. Dikocok lagi, yang keluar Abdullah lagi, ditambah 40 ekor unta, yang keluar tetap Abdullah. 50 ekor unta, yang keluar tetap Abdullah. 60 ekor unta, yang keluar tetap Abdullah. Ceritanya sampai 100 ekor unta, barulah yang keluar 100 ekor unta. Akhirnya setelah yang keluar 100 ekor unta, yang disembelih 100 ekor unta, dan Abdullah akhirnya selamat. Alhamdulillah. Oleh karena itu sampai saat ini hukum fikih, kalau ada orang membunuh orang lain, orang Islam yang lain, maka hukumannya atau dendanya, qisasnya adalah 100 ekor unta. Kalau memang yang dibunuh adalah orang Islam yang laki-laki. Nah, kalau yang dibunuh orang Islam perempuan bagaimana? Kalau orang perempuan separuhnya, bukan 100 ekor unta tapi 50 unta. Loh, kok beda? Iya, karena perempuan itu harganya murah. Wah, kalau nggak terima wanita dikatakan murah ya. Sekarang kalau akikah, kalau akikoh itu bayi laki-laki berapa? 2 ekor kan? Nah, kalau bayi perempuan berapa? 1 ekor. Baru lahir pun
sudah terpaut 3 jutaan. Maka laki-laki harganya mahal ya. Kalau perempuan murahan. Itulah sebabnya akhirnya Abdullah disebut Tsani Dzabihain, atau orang kedua yang pernah akan disembelih tapi nggak jadi.